Hai Ji, selamat datang di podcast G-Talk Gacha, we got it for you. Okay, in this episode, we are with Nabila Nadazera. Clap, 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 clap. Oke, jadi biasa dipanggil Nada ya. Oke, hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang sangat common, dekat juga sama kita, dan especially buat saya juga sih. Enggak, tapi narasumbernya ini ya, bukan ini. Oke, jadi kita akan ngebahas tentang long distance relationship atau LDR ya. Biasanya LDR, teman-teman biasanya ngomongnya LDR sih. LDR. Oke, nah tapi LDR yang kita akan bahas ini yaitu LDR yang paling jauh. Dari yang jauh. Jadi kalau saya itu belum jauh, Nat. Misalkan di Tangerang sama di Makassar. Oh belum. Bahkan yang beda negara pun itu gak sejauh ini. Oh oke. Jadi apa tuh? Ini adalah long distance relationship. Pedih terasa. Beda agama. Oke. Hubungan berbeda agama itu yang akan kita rasain. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas hubungan berbeda agama. Oke, sebelum terlalu jauh nih, mungkin teman-teman udah kayak, waduh pusing apa ini? Tapi dari Nada sendiri, apakah Nada pernah ada di dalam hubungan seperti itu? Pernah. Oke. It was long time ago. Oke. Jadi sebenarnya mungkin karena nggak dapat restu dari orang tua juga kali ya. Karena nyokap juga udah bilang kalau misalnya. Kapan tuh SD? Oh enggak dong. SD saya belum tahu apa itu. Oke. Aku kalau nggak salah itu pas kelas 8 SMP. Ya masih kecil juga sih sebenarnya. Itu masih lagi. Lagi baru mengenal cita-cita monyet begitulah teman-teman. Dan masih sangat ceroboh ya untuk memilih pasangan, bukan? Belum seumur sekarang. Bukan ceroboh, harusnya belum. Iya betul, harusnya belum ya. Tapi nggak apa-apa bukan? Ya nggak apa-apa. Banyak aja begitu ya. Banyak bunda ayah. Oke lanjut bunda. Oke, jadi tuh dulu tuh beda teman SD ku. Oke. Aku nggak tahu sih kenapa bisa jadi pacar gitu. Jadi tiba-tiba tuh dia hubungin aku lagi, kemudian dia suka sama aku gitu loh. Oke. Dan dia itu Christian. Oke, Christian ya. Dia Kristen. Dan of course kamu Muslim. Oke. As you can see ya, kita Muslim. Tapi abis itu aku belum pakai kerudung sih. Ya. Masih SMP juga. Jadi mungkin karena masih kecil juga, terus belum tahu apa itu cinta Anda ya. Cuman aku pun merasakan sangat susah gitu loh untuk menjalani beda agama gitu kan. Apalagi ini tuh ibaratnya apa ya? Kalau misalkan untungnya sih aku bersyukurnya sih kalau untuk aku pribadi ya, itu nggak terbawa sampai sekarang gitu. Oke. Mungkin kalau misalkan udah semakin lama akan semakin susah untuk lepas ya. Semakin rumit juga. Semakin rumit juga dan semakin susah untuk lepas karena udah saling sayang banget gitu. Betul. Nah kebetulan aku sama dia tuh nggak lama, mungkin karena masih kecil juga, jadi mau menjalani aja tuh cuma berapa 1 minggu, 2 minggu gitu. Jadi dia mungkin karena mama juga nggak merestui ya kalau aku punya pacar beda agama. Mama saya nggak akan ngerestui sih pacaran kelas 8. Sebenarnya itu juga bapakku nggak tahu loh, aku very strict loh. Jadi bapakku tapi udah bilang, udah wanti-wanti dari aku dari kecil, pokoknya kalau punya pacar jangan yang beda agama gitu lah pokoknya. Itu pertama, terus yang kedua mungkin Tuhan juga nggak merestui gitu lah ya. Ya jadinya akhirnya ada aja lah kelakuan dia yang bener-bener bikin aku muak gitu ya. Dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu itu ada aja gitu yang ntar ketemu mantannya pun seiman gitu kan. Ya gimana gitu kan. Akhirnya dia mutusin aku. Aku mutus sama dia gitu. Ya ini apa walaupun Nada menjalaninya itu di masa SMP, tapi kurang lebih menurutku di usia berapapun hubungan beda agama itu akan seperti itu sih. Iya, betul. Masalahnya, struggle-nya itu di kondisi tersebut gitu loh. Betul. Di kondisi masalah kepercayaan pastinya. Jadi menurutku kalian memulai hubungan itu sudah memulai dengan masalah juga gitu loh. Iya betul. Ya kan? Banget. Mau nggak mau harus berani ngambil resiko, dan resikonya sangat amat besar dan sensitif dan krusial. Sensitif ya, sensitif banget. Krusial. Tapi kok saya kepo juga sih, kayak kok banyak yang bisa bertahan lama gitu loh nanti, iya, ya kan? Bahkan temen deket aku sendiri tuh dia itu udah pacaran tuh sekitar 10 tahun gitu. Dia beda agama juga, Muslim Kristen, dan
aku cuma bingung aja gitu, karena mereka pun bingung nih ini mau dibawa kemana hubungannya gitu. Iya kan? Ya kan, itu maksudnya yang mereka gitu, sama-sama gitu. nih di startnya tapi nggak tahu finishnya itu gimana. Karena kan setahu aku ya kalau misalkan emang mau ke jenjang lebih serius gitu, misalnya menikah beda agama ya salah satu harus ikut gitu. Ya. Setahu aku, tapi memang ada beberapa juga orang-orang yang menikah tetap sama agamanya masing-masing. Memilih memisahkan antara hubungan percintaan dan hubungan dengan Tuhan. Iya, jadi kayak ya udah kamu boleh dengan agamamu tapi kita tetap bersama dalam hubungan romantis itu gitu kan. Iya. Cuman itu kan nggak common juga ya. Iya. Especially di Indonesia mungkin kan nggak common kan, karena kita aja ada hukum-hukum yang kayak harus menikah itu sebenarnya satu agama sih kalau nggak salah ya kan. Betul. Tapi mereka bisa ya memaintain masalah itu loh, mungkin terlepas daripada yang tadi ya masalah hukum kan itu, tapi masalah maintain yang tadi deh, karena dari awal aja hubungan itu udah mulai dari sebuah masalah jadi sebuah masalah gitu loh. Iya betul, karena apa ya, ujung-ujungnya akan saling egois gak sih kalau misalkan aku taat banget sama agamaku, begitupun juga misalkan pacarku Kristen gitu, dia taat sekali sama Tuhannya gitu, itu akan susah untuk bisa nyatu gitu, karena ya enggak lah kamu ikut agamaku, enggak lah kamu ikut agamaku lah gitu loh. Jadi sama-sama saling bentrok gitu loh. Betul. Walaupun di Indonesia itu sebenarnya kita tuh dari kecil diajarin toleransi sih. Iya ya betul. Karena kita kan di negara yang berbineka tunggal ika. Sangat diversity-nya tuh parah gitu. Nah, tapi when it comes to relationship itu kayaknya more complicated kalau ngebahas tentang toleransi. Harusnya kita benar-benar satu hati, satu kepala. Betul. Iya kan? Betul sekali. Jangan kan gitu deh, yang bersagama aja udah sulit gitu. Iya. Ya nggak sih? Betul. Untuk relationship aja yang seagama aja tuh udah banyak gitu problemnya, apalagi yang beda agama ya. Gitu. Iya sih, apalagi kayak misalkan masuk ke hal-hal yang kayak tidak dijalani oleh agama ini. Ngerti nggak sih? Misalkan makanan deh, kita ngomong makanan gitu. Iya, kayak di Muslim misalnya ada makanan-makanan yang nggak boleh. Sedangkan di pasangan kita mungkin dia mau makan yang biasa dia makan. Dan sedangkan gimana tuh? Ya nggak sih? Agak susah juga gitu ya. Pengen pergi nanti masalah makan aja ribut begitu. Betul. Jadi kayak masalah makan aja bisa jadi masalah. Gitu ya. Ya walaupun yang sama agama juga masalah makan sih. Iya, bisa jadi masalah sih. Ya kan? Baru kemarin kan berantem. Iya. Tapi banyak nggak sih kayak yang mungkin kalau Nada cerita tentang teman, mungkin saya nggak kenal temannya Nada gitu. Tapi kayak artis-artis gitu. Ya nggak sih? Banyak nggak sih yang beda agama? Ada yang berhasil, ada pula yang mereka memutuskan untuk pisah sih. Setahu aku tuh nggak salah aku tuh pernah lihat di Popbella. Di Popbella tuh ada beberapa artis yang akhirnya memutuskan untuk pisah, tuh kayak Reno Barang sama Sandra Dewi. Oke. Dewi Sandra ya. Bukan Dewi Sandra. Iya, Sandra Dewi. Itu kan Reno Barang kan kalau nggak salah dia Muslim. Sandra Dewi kan non ya? Iya, bukan. Itu dia sempat pacaran tuh. Terus mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah karena ya salah satu ada yang mengalah juga dan memilih untuk jalannya masing-masing. Dan akhirnya sekarang Reno Barang sama Princess Syahrini kan. Sama Syahrani. Bukan ya? Syahrini. Oh, Syahrini. Syahrini mah gitu, pegang kamera. Oke. Dan akhirnya Sandra Dewi sama yang sekarang gitu. Oh iya. Gitu kan. Terus tapi ada juga masalahnya yang kayak siapa ya? Artis yang tetap menikah. Audi Marisa sama kemarin banget lah itu loh. Artis itu kan itu. Ya itu yang agak-agak yang cakep itu dia yang suaminya Chinese kalau nggak salah. Chinese ya. Audi Marisa kalau nggak salah. Iya, itu beda agama itu ya. Dia beda agama tapi tetap menikah. Mereka menikah ya. Dan cara nikahnya kalau nggak salah pakai nikah yang gereja. Akadnya pakai gereja. Nah itu untuk pernikahan juga harus memikirkan kedua belah pihak. Karena cara akadnya pun berbeda-beda setiap agama. Tapi kalau Nada kedepannya sendiri gimana sih, Nat? Kayak dengan hubungan kok jadi aku ini? Iya, enggak, maksudnya kayak dengan hubungan beda agama ini menurut Nada nih ya, misalkan kita mengawang-awang aja nih, kita membayang-bayangkan aja gitu kan. Kedepannya itu sebenarnya bakal works nggak sih hubungan seperti itu? Kalau dari pandangan aku ya, itu akan memunculkan masalah yang lebih complicated. Jadi menurut aku nih, aku sih bukan, tapi sih maksudnya untuk kalian nih yang berhubungan beda agama, it's your choice gitu. Aku nggak
apa maksudnya nggak membenci atau tidak menyukai itu enggak, tapi untuk aku pribadi kalau aku lebih baik dihindari karena ini jadi guys ini dari experience Nada ya dan dari thoughts-nya Nada sendiri. Kalau aku cenderung menghindari hubungan beda agama karena itu akan ngerembet ke semuanya, belum keluarga, karena kan pacaran atau berhubungan sama seorang itu sama keluarga juga kan. Oh menarik, gimana ya kan? gimana? Jadi misalkan aku punya pacar nih, mau nggak mau aku juga harus berhubungan sama keluarganya gitu kan. Oh oke. Jadi Paham. keluarga dari dia dan keluarga dari aku harus sama-sama nyatu gitu. Kalau misalkan untuk nyatunya susah, gimana mau ke depannya gitu. Ya. Gitu loh. Jadi kalau aku sih cenderung kayaknya nggak works gitu kalau untuk beda agama di aku. Dari Nada sendiri menurut Nada nggak works kan? Tapi kalau dari saya sendiri sih ya, banyak banget, kebetulan saya dari keluarga yang cukup plural juga, jadi banyak keluarga saya yang menikah beda agama juga, dan hal ini itu agak cukup lumrah sih di tempat tinggal orang tua saya sekarang. Jadi kayak banyak teman-teman saya juga yang orang tuanya misalkan minggu dia ke gereja tapi dia nanti lebaran ikut lebaranan juga. Itu banyak banget yang kayak gitu, dan menurutku sih sebenarnya itu suatu manajemen yang harus bagus banget sih. Kalau manajemen apa ya, krisis hubungan lah, manajemen hubungan yang sangat bagus gitu loh kalau sampai itu works. Jadi sebenarnya balik lagi memang ke personnya, ke pribadinya masing-masing yang menjalani sih, bisa apa enggak untuk toleransi yang cukup besar itu, karena itu dibutuhkan toleransi yang the next level gitu loh kalau untuk betul banget. Itu kebayang nggak sih masalahnya? Bukan menerima apa adanya lagi, ini tuh bukan masalah menerima apa adanya lagi, bukan harus terima gitu loh kalau misalkan dia itu beda gitu semua. Betul banget. Iya sih. Pusing ya? Sulit ya kalau misalkan ngomongin beda agama tuh kayak bingung aja gitu. Iya, jadi kayak misalkan tapi kalau walaupun ya kita ngebahas sedikit yang biasa deh, yang apa LDR yang yang bener nih, yang beda tempat gitu. Ya. Nah masalahnya itu kadang seperti apa sih Nat? Kayak kalau misalkan LDR yang aku temu ini, mereka tuh biasanya tuh masalah komunikasi sih. Oke. Karena komunikasinya itu kan memang harus bener-bener dijaga banget ya kalau misalnya LDR. Karena kan kita nggak tahu nih pacar kita tuh di sana tuh ngapain sama siapa, terus ya nggak sih. Betul. Jangankan deh beda kota, beda rumah aja lu pasti nyariin nggak sih kayak. Oh jadi ada pacaran sama rumah? Aku Pamulang enggak gitu dong. Okay. Maksudnya kayak aku di Pamulang, pacar aku di Ciledug gitu. Aku kan nggak tahu nih di Ciledug tuh dia tuh ada siapa aja, terus bertemu sama siapapun. Itu kalau komunikasinya nggak lancar, itu pun akan ngaruh banget sih ke hubungan. Jadi sebenarnya LDR itu gimana sih Nat? Kayak maksudnya kan tadi Nada Pamulang Ciledug itu apakah sudah tergolong LDR? Sebenarnya kalau misalkan dibilang LDR sih enggak ya, kalau di definisi aku tuh LDR tuh yang udah bener-bener emang gak bisa digapai lagi loh. Kayak beda kota kan harus effort gitu loh. Itu tuh LDR menurut aku. Udah kayak Pamulang Ciledug sih belum LDR. Karena maksud aku ya, ibaratkan aku aja yang di satu kota aja nih harus bener nih komunikasinya, apalagi yang udah beda kota gitu. Yang ibaratnya tidak bisa bertemu setiap hari lah ya. Kan kalau Nada misalkan disempet-sempetin masih bisa, berarti itu belum termasuk golongan LDR. Iya. Oke. Jadi LDR itu ketika kita udah jaraknya betul-betul jauh ya. Iya, dan kebetulan beda agama ini sangat jauh jaraknya. Ini walaupun rumahnya dekat, tetap jauh. Jarak gitu. Pemikirannya jauh banget ya. Gitu. Iya, betul. Apa ya? Iman yang berbeda dengan amin yang sama sih kalau mereka. Kita ulang satu kali. Apa Nada? Iman yang berbeda tapi amin yang sama. Tepuk tangan. Amazing banget. Iman yang berbeda tapi amin yang sama. Betul bukan? Betul. Kita menyembah Tuhan. Mungkin Tuhan satu, kita yang tak sama. Kayak lagunya Marcel itu loh. Iya. Coba sedikit. Jangan dong. Enggak. Yang ini. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Itu. Aduh terasa itu kayak gitu loh. Aku denger lagunya tuh kayak, oh iya bener juga ya. Benteng begitu tinggi. Itu tuh maksudnya benteng itu. Benteng antar iman itu ya. Iman itu, iya. Yang nggak bisa. Maksudnya masalahnya iman ini adalah sesuatu yang sangat personal dan saya dan Tuhan. Iya, hubungan yang sakral dan horizontal, udah. Iya itu aja gitu.
gitu. nggak bisa diganggukan dengan orang lain gitu. Jadi itu sih sebenarnya kalau relationship-nya LDR-nya si relationship ini tuh menurut aku sih ya itu di situ tantangannya ya. Dan menurut Nada sendiri ini akan begitu sulit ya, benteng sulit. Itu ya menurut Karen sendiri deh, kalau kira-kira misalkan Karen di posisi tersebut gitu, apa yang akan Karen lakukan? Oh sekarang saya yang ditanya latihan bukan? Kalau saya sih mungkin saya akan maintain buat mengolah untuk tidak terlalu sayang dulu, karena saya udah tahu itu bakal akhirnya sulit. Iya, mending betul. Dari awal kita kontrol nggak sih, kita kontrol di awal, jangan terlalu sayang, jangan terlalu serius, karena tapi ini bener-bener nggak bisa, ini hanya saya belum punya experience itu ya, jadi ini nggak bisa, ini hanya angan-angan saya lah gitu menjawabnya mungkin, tapi kan kita nggak tahu bagaimana konteks setiap hubungan itu ya. Betul. Kadang mungkin ada posisi misalnya cowoknya misalkan ini saya tadi kan ya, misalkan cowoknya sendiri dia memang udah mau convert atau apa, itu kan beda cerita ya sama yang kita fall in love terus habis itu udah sama-sama jatuh nih dalam satu hubungan tapi imannya beda, itu kan sulit banget. Dan masalah gini, kalau ngomongin kontrol perasaan itu adalah hal yang sulit juga gak sih? Betul, nggak mungkin kita bisa ngomong kan tuh nggak akan bisa. Mungkin kayak kita tuh mau bilang ya jangan sayang banget, tapi saat kita udah jalan di situ dan ternyata pasangan kita sangat welcome, sangat memberi apa yang kita butuhkan, itu akan perasaan itu akan tumbuh sendiri tanpa kita sadarin, dan itu udah di luar kontrol menurut aku. Itu kadang tuh orang pacaran tuh gitu tuh, nggak akan sinkron otak sama hati. Nggak bisa ya. Ini contohnya. Udah nggak bisa deh pasti deh, antara hati sama pikiran tuh udah pasti ribut banget. Tapi in my experience ya Nat ya, karena saya banyak temen yang hidupnya berbeda, hidupnya orang tuanya itu berbeda agama, dan rata-rata tuh jarang sih yang convert. Ngerti nggak sih? Dia akan terus begitu gitu. Ya, jadi kayak misalnya si artis ini loh, si Naysila Mirdad, orang tuanya si yang Mirdad, Jamal Mirdad itu. Ada Lydia Kandou. Oh iya. Itu kan sampai mereka akhirnya berpisah kan, mereka tetap stick sama agama masing-masing kan. Nah, jadi berpisah ya. Iya, ya akhirnya berpisah ya. Kita sih rasanya sih kita nggak tahu ya, kita kan dari luar keluarga itu ya. Cuman saya banyak melihat ke teman-teman, bahkan saudara-saudara saya, om saya juga banyak yang menikah berbeda agama, dan keluarga saya sih cukup toleransi dan cukup terbuka tentang hal itu ya. Tapi nggak ada tuh yang kayak akhirnya convert. Jadi memang ini tuh hal yang sulit gitu loh. Kamu bisa sayang sama ini, tapi untuk hal ini kamu nggak bisa mengubah untuk demi dia gitu loh. Iya. Dan menurutku kalau kamu mengubah demi dia itu sesuatu yang ya bener gak sih? Lagi gitu loh. Iya nggak? Hubungan kita lagi sama ini. Iya kan? Gitu loh. Jadi itu memang sulit banget sih. Berarti kita kayak mengkhianati salah satu dari itu. Gitu. Iya betul. Itu yang berat banget. Kalau kamu meninggalkan dia juga, berarti kamu mengkhianati dia. Cintanya. Kalau kamu mengkhianati yang di atas, itu lebih berat lagi gitu. Jadi, berat banget sih. Emang sangat apa ya, complicated kalau misalkan udah ngomongin masalah hubungan kita sama Tuhan gitu, karena itu adalah hubungan yang nggak bisa digugat. Even keluarga kita pun nggak ada yang tahu nih hubungan kita sama Tuhan tuh kayak gimana gitu. Betul. Just only me and God. Sangat personal ya. Sangat personal gitu. Dan itu menurut aku ya, aku sih akan tetap mendoakan ya untuk teman-teman yang emang sedang berada di dalam hubungan tersebut gitu. Aku akan tetap mendukung kalian, dan semoga aja kalian mendapatkan titik cerah lah ya untuk membuat hubungan itu lebih terarah, lebih bisa di maintain gitu. Aku harap sih walaupun dengan agama yang berbeda, tapi aku harap kalian tetap bisa menemukan jalannya gitu. Iya. Kalau iya sih kurang lebih sama sih seperti Nada. Kalau dari aku sih kayak ya teman-teman harus benar-benar yakinkan diri sih. Iya. Pastikan apa yang kamu pilih itu betul-betul kamu udah pikirkan matang-matang, dan segala apa ya, sakit dan senangnya lah, dan senangnya. Dan pikiran juga sih keluarga sih. Iya betul. Iya. Karena kalau menikah kalian juga menikah dengan keluarganya. Jadi karena kalau menikah kalian menikah juga betul banget toh. Iya kan? Jadi pernikahan itu bukan cuma kamu dan pasangan kamu, tetapi sama keluarga dan keluarga betul. Disitulah
tantangan sebenarnya. Ini deep banget ya sama bunda. Iya ya, kok gue aduh bunda dari Bunda hara lu mah. iya bunda hara gue kayak gitu sih gitu Ren. Ya sih ya, paling sih buat teman-teman ini Nat, mungkin bisa ngasih semangat gitu atau gimana buat teman-teman yang sekarang tengah menjalani hubungan beda agama. Ya itu sih yang aku bilang, tetap semangat dan semoga kalian menemukan titik tengah yang terang ya, titik tengah tapi terang gitu. Dan terang ya. Jadi kalian ya apapun yang terjadi di kedepannya ya kalian harus terima. Kalaupun memang kalian masih mau stick sama hubungan kalian, itu juga pilihan kalian. Ya itu tadi kalian bilang, dipikirkan baik-baik, matang-matang, karena mungkin kalian beberapa mikir kayak iyalah baru juga pacaran, belum tentu nikah, who knows gitu. Mungkin emang itu jodoh kalian gitu loh, karena jodoh nggak ada yang tahu kan. Jodoh tuh nggak, Tuhan tuh kasih kita jodoh tuh sangat misterius gitu. Bisa juga ternyata jodoh kita beda agama, ya emang itu jodoh kita aja gitu, nggak bisa diganti-ganti lagi gitu. Jadi ya aku harap sih kalian tetap semangat menjalaninnya dan punya cara sendiri untuk maintain hubungan tersebut, karena dan untuk kalian yang masih bertahan, hebat. Aku mau bilang hebat sih, karena itu adalah hal yang sangat sulit. Betul. Kalau dari saya sih saya mau kasih semangat aja buat teman-teman, tetap semangat apapun yang terjadi. Mau kasih semangat juga bahwa untuk masalah itu bukan cuma dari berbeda agama ya. Betul. Yang seagama aja juga ada masalah. Jadi pikirkan, yakinkan, dan pastikan kalau itu memang dia. Bahwa ia adalah orang yang benar-benar tepat kalau emang ternyata emang kalian mau nerjang terus gitu. Oke. Deep banget ya pembahasan kita kali ini. Thank you Nada, thank you udah datang di podcast G-Talk pada hari ini. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga kalian untuk mempercayakan topik ini kita ngobrol ini. Oke. Terima kasih. Saya sangat percaya sama Nada. Semoga juga G di sana pada enjoy this podcast. Okay, that's all from this episode and bye!